Halo semua, perkenalkan nama saya Amanda Trisha Aulia dari SMA Negeri 1 Surakarta, kelas 11 MIPA 1. Hari ini kita akan membahas tentang global warming atau pemanasan global. Pertama-tama kita bahas dulu yuk, apa sih pengertian dari global warming atau pemanasan global itu? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian global warming, kita kenalan dulu yuk sama yang namanya gas rumah kaca. Jadi gas rumah kaca ini adalah gas yang letaknya ada di atmosfer bumi, terdiri dari antara lain ada gas karbon dioksida, kemudian gas metana, gas nitrogen oksida, dan CFC atau freon. Jadi sebenarnya mereka itu fungsinya apa sih? Tugasnya apa? Jadi fungsi mereka ini adalah untuk menjaga bumi agar tetap hangat dan tetap bisa ditinggali oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Tapi zaman sekarang ini gas rumah kaca semakin menumpuk di atmosfer bumi. Akibatnya apa? Akibatnya adalah panas dari matahari yang harusnya sebagian radiasinya terpantul ke luar angkasa menjadi terperangkap kembali, kemudian menyebabkan permukaan bumi suhunya meningkat. Nah, inilah yang disebut dengan namanya global warming. Nah, jadi istilah global warming ini mengacu kepada peningkatan suhu udara dan lautan di permukaan bumi. Gitu. Nah, terus apa sih yang menyebabkan global warming bisa terjadi? Ternyata penyebabnya itu berasal dari kegiatan kita sehari-hari loh. Jadi yang pertama ada konsumsi energi bahan bakar fosil. Jadi bahan bakar fosil ini sering kita pakai untuk bahan bakar kendaraan bermotor seperti mobil, motor, kemudian bis, dan lain-lain. Asap dari hasil pembakaran bahan bakar fosil ini adalah gas CO2 yang nanti bisa menumpuk di atmosfer bumi dan mengakibatkan yang namanya efek rumah kaca. Kemudian ada pembakaran sampah organik atau pembakaran sampah atau sisa-sisa yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa sayuran, kemudian kayu, dan sebagainya. Nah, gas dari hasil pembakaran bahan organik ini bisa mengeluarkan gas metana. Yang ketiga ada kerusakan hutan. Jadi hutan ini kan karena mereka pohon-pohonnya tugasnya adalah menyerap CO2 atau karbon dioksida yang kemudian nanti diubah menjadi oksigen atau O2. Kalau hutan-hutan ini rusak, maka penyerapan CO2 atau karbon dioksida menjadi tidak maksimal. Yang terakhir ada dari industri pertanian dan peternakan. Jadi ternyata menurut penelitian, industri peternakan ini mereka menghasilkan gas rumah kaca yang terbesar. Penghasilan emisi gas rumah kaca mereka yang terbesar adalah gas metana. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang apa aja sih dampak dari pemanasan global itu. Yang pertama ada iklim yang mulai tidak stabil. Jadi, para ilmuwan memperkirakan bahwa ketika pemanasan global terjadi, maka iklim akan mulai menjadi tidak stabil. Contohnya, daerah bagian utara di belahan bumi utara akan menjadi lebih panas. Kemudian es yang mengapung di perairan di daerah utara akan mulai mencair. Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salju kemungkinan tidak akan mengalaminya lagi. Sementara di bagian yang cuacanya dingin mereka menjadi lebih hangat, musim dinginnya mereka nanti akan menjadi lebih hangat suhunya. Sementara di beberapa daerah di belahan bumi yang lain akan mengalami kekeringan. Daerah yang hangat akan menjadi lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan.
Selain itu, air akan lebih cepat menguap dari tanah sehingga mengakibatkan daerah tersebut menjadi lebih kering dari sebelumnya. Kemudian ada kemungkinan juga bahwa akan terjadi angin, lalu topan badai yang kekuatannya lebih besar dari sebelum terjadinya pemanasan global. Dengan demikian, pola cuaca menjadi lebih sulit diprediksi dan akan menjadi lebih ekstrim. Yang kedua ada peningkatan permukaan laut. Tadi kan kita sudah membahas kalau es yang mengapung di perairan utara akan mulai mencair karena suhu meningkat. Ini juga berpengaruh ke lautan yang ada di bumi. Lautannya menjadi semakin hangat, es yang mencair, dan airnya memuai dan lautan mulai membesar. Hal ini bisa sangat berpengaruh bagi negara-negara yang memiliki banyak pantai atau daerah-daerah yang berpenghasilan utamanya dari pantai. Untuk di negara kita, Indonesia, mungkin akan berdampak di produksi tambak ikan dan udang, serta terjadinya pemutihan terumbu karang. Dampak yang paling jelas adalah perubahan suhu udara di bumi. Karena panas di bumi ini terperangkap dan tidak bisa keluar, maka suhu permukaan di bumi akan meningkat dan udara itu akan semakin panas. Kemudian ada dampaknya bagi hewan dan tumbuhan. Akibat pemanasan global, hewan-hewan cenderung beremigrasi ke daerah kutub atau pegunungan untuk mencari wilayah yang dingin. Sementara tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya karena habitat mereka yang lama sudah terlalu hangat untuk mereka. Untuk manusia, dampaknya adalah kenaikan resiko terkena penyakit yang berkaitan dengan panas, bahkan bisa menimbulkan kematian. Contohnya seperti stres, stroke, dan gangguan kardiovaskular. Kemudian tidak hanya itu, penyakit dengan vektor seperti nyamuk, contohnya demam berdarah, malaria. Lokasi penyebaran dan penyerangan penyakit tersebut akan menjadi lebih luas dikarenakan meningkatnya suhu daerah subtropis. Kemudian karena industri pertanian juga berpengaruh, mungkin di daerah yang lain lahannya lebih kering, atau di daerah yang dingin, cadangan alami irigasi air berupa salju cepat meleleh, maka produksi bahan pangan contohnya seperti jagung akan menurun dan bisa berpengaruh ke kehidupan manusia. Selanjutnya, ada usaha untuk mengurangi efek dari global warming. Cara yang paling mudah adalah dengan memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Kita juga bisa menerapkan 3R atau reduce, reuse, dan recycle pada sampah yang kita miliki. Kita juga bisa lebih sering naik kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida. Berikutnya, usaha yang dapat kita lakukan adalah dengan menghemat listrik. Caranya, dengan mematikan alat elektronik yang tidak kita gunakan. Misalnya, mematikan AC ketika akan keluar dari ruangan dan mematikan lampu ketika siang hari. Berikutnya, menghemat air dengan cara menggunakan air seperlunya dan mematikan keran yang tidak kita pakai. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah bahwa pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu permukaan bumi yang diakibatkan oleh menumpuknya gas rumah kaca, kemudian menimbulkan yang namanya efek rumah kaca. Gas rumah kaca berasal dari aktivitas manusia seperti pembakaran sampah organik, pembakaran bahan bakar fosil, dan penggunaan listrik. Cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pemanasan global adalah dengan mematikan alat elektronik yang tidak kita gunakan, menggunakan transportasi umum, dan mengolah dan membuang sampah dengan benar. Bisa juga menerapkan 3R atau reduce, reuse, dan recycle pada sampah yang kita miliki. Jadi, yuk kita budayakan langkah-langkah tersebut untuk menjaga bumi kita dan makhluk hidup yang ada di bumi demi kehidupan yang lebih aman dan nyaman. Sekian dari saya, Amanda Trisha Aulia. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa.